Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad W.G. Pulungsari. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian kami tentang kesesuaian hukum kekekalan berat pada teori Piaget terhadap anak umur 9 sampai 10 tahun. Perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Perkembangan kognitif Jean Piaget merupakan penjelasan tentang proses adaptasi anak yang berhubungan dengan objek dan kejadian di lingkungan. Perkembangannya sendiri pada dasarnya merujuk pada pertumbuhan individu, penyesuaian diri, perkembangan fisik, mental, pemikiran, dan perkembangan bahasa. Sedangkan kognitif memiliki asal kata cognition yang berarti mengetahui. Arti secara luasnya yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Penjelasan Piaget mengenai perkembangan kognitif jelas bahwa perkembangan manusia dimulai ketika bayi, anak-anak, dan menuju manusia yang bisa bernalar dan berpikir. Piaget berkeyakinan bahwa manusia merupakan makhluk aktif dalam perkembangan genetik karena adanya adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua tahap pra-operasional, yaitu antara umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu tahap operasional formal pada tentang waktu 11 sampai pada dewasa. Kemudian tahap usia pada pemahaman hukum kekekalan menurut teori Piaget. Yang pertama yaitu hukum kekekalan banyak pada rentang usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang kedua kekekalan materi pada usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian kekekalan panjang pada usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian kekekalan luas pada usia 8 sampai 9 tahun. Kemudian yang kelima kekekalan berat pada usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian yang terakhir kekekalan volume pada usia 11 sampai 12 tahun. Hukum kekekalan berat sesuai tahapan dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Hukum kekekalan berat akan dialami anak pada usia 9 sampai 10 tahun. Dilakukan pada anak yang usianya berbeda untuk mengukur apakah ternyata perbedaan usia anak tersebut mempengaruhi pemahaman anak mengenai hukum kekekalan berat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pembuktian mengenai teori Piaget tentang hukum kekekalan berat. Akan diteliti apakah anak di Indonesia sudah memahami konsep hukum kekekalan berat di usia 9 sampai 10 tahun sesuai hukum teori Piaget. Dan hasil penelitian diperoleh dengan cara membandingkan berat dua plastisin. Pada percobaan pertama akan diberikan plastisin yang diletakkan di ujung penggaris yang diletakkan di atas benda untuk menunjukkan bahwa kedua plastisin memiliki berat yang sama. Kemudian tanyakan pertanyaan jika salah satu plastisin dilonjongkan atau dipipihkan, apakah berat plastisin tersebut masih sama. Jika anak menjawab sama, maka anak tersebut sudah memahami hukum kekekalan berat. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk anak yang pertama yang bernama Sinta dengan usia 7 tahun menjawab bahwa plastisin yang diubah menjadi bentuk lebih tipis dan lebih lebar lebih berat. Kemudian anak yang kedua bernama Nafisa dengan umur 9 tahun menjawab bahwa plastisin yang diubah menjadi bentuk lebih tipis dan lebih lebar lebih berat. Kemudian anak yang ketiga bernama Nabila dengan usia 9 tahun menjawab bahwa plastisin yang tebal dan panjang lebih berat. Kemudian anak keempat bernama Aulia dengan usia 12 tahun menjawab bahwa plastisin yang tebal dan panjang lebih berat. Kemudian anak yang kelima yang bernama Kiki dengan usia 12 tahun menjawab bahwa plastisin yang tebal dan panjang lebih berat.
Kemudian kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari kelima anak tersebut yang merupakan objek penelitian, semua anak belum memahami hukum kekekalan berat. Sedangkan pada teori Piase, anak akan memahami hukum kekekalan berat pada usia 9-10 tahun. Tetapi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman anak, sehingga pada penelitian ini teori Piase belum terbukti. Kemudian ini adalah daftar pustaka untuk penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.